la haula wala quwata illa billah. Good morning student. Bagaimana kabarnya anak-anak siswa-siswi SD Muhammadiyah Komplek Gresik, khususnya kelas 4? Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan diberi rasa semangat untuk melaksanakan kegiatan di hari ini. Pada pertemuan kali ini kita membahas materi matematika kelas 4 tentang sudut. Adapun yang dibahas antara lain pengertian sudut, jenis-jenis sudut, dan bagaimana cara pengukuran sudut. Nah anak-anakku, agar pembelajaran di pagi ini dapat berjalan dengan baik, mari kita awali dengan doa belajar. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku, Pak Heri harap dengan mempelajari ini anak-anak bisa menjelaskan pengertian sudut dan bagian-bagian sudut, mengidentifikasi jenis sudut dan pengukuran sudut. Baiklah anak-anakku, untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita simak pembelajaran tayangan video berikut ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipelajari oleh anak-anak semuanya. Salam matematika, semua pasti bisa. Oke anak-anakku, check it out. Nah anak-anakku yang Pak Heri banggakan, kita kembali pada topik mata pelajaran matematika kelas 4 pengukuran sudut bersama Heri Wahyudi 766.724. Dan jangan lupa anak-anak memberi subscribe dan like-nya. Tahukah kamu, dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai contoh kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran sudut seperti rumah adat. Nah, memanjat tebing, mengukur kemiringan jalan, dan selain itu berbagai aktivitas lainnya seperti memanah, push up, memancing, membuka laptop, duduk di kursi, dan bermain di meja biliar. Nah anak-anakku yang saya banggakan, mari kita buka materinya. Pengukuran sudut. Kompetensi dasar 3.12 menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. 4.12 mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Adapun materi pembelajarannya: 1. Pengertian sudut. 2. Jenis sudut. 3. Pengukuran sudut. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian sudut. 2. Mengidentifikasi jenis sudut. 3. Mengukur besar sudut dengan busur derajat.
Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, tahukah kamu bagaimana cara mengukur sudut? Temukan jawabannya pada pembahasan materi ini dan simaklah baik-baik. 1. Pengertian sudut. Sebelum kamu belajar bagaimana cara mengukur sudut, terlebih dahulu kamu harus tahu apa arti sudut dan bagian-bagian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar atau dua buah garis lurus yang bertemu di satu titik. Perhatikan gambar berikut. Sinar berwarna merah bertemu dengan sinar berwarna biru pada satu titik berwarna hitam, maka jarak antara sinar merah dan sinar biru membentuk sudut atau daerah sudut. Sinar yang berwarna merah dan sinar berwarna biru yang ditunjuk oleh anak panah dinamakan kaki sudut. Sedangkan titik pertemuan antara sinar berwarna merah dengan sinar berwarna biru dinamakan titik sudut. Itulah bagian-bagian dari sudut. Jadi, sudut memiliki satu buah titik sudut dan dua kaki sudut. Sudut dinotasikan atau dilambangkan dengan seperti ini. Selanjutnya, kita belajar memberi nama sudut. Jika sinar merah diberi nama A dan sinar biru diberi nama B, serta titik pertemuan diberi nama titik O, maka sudut ini dapat dinamakan 3 huruf. Nama sudut. Sudut AOB atau sudut BOA, atau kalau satu huruf namanya sudut O. Kaki sudut sinar OA dan sinar OB. Titik sudut adalah titik O. Nah, sekarang anak-anak, selanjutnya kita membahas materi jenis-jenis sudut. Sebenarnya ada beberapa jenis sudut, tapi untuk kali ini kita hanya akan mempelajari 4 jenis sudut. Antara lain A. Sudut lancip, B. Sudut siku-siku, C. Sudut tumpul, D. Sudut lurus. Lalu berapa besar masing-masing sudut tersebut? Sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat atau antara 0 dan 90 derajat. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat atau antara 90 derajat dan 180 derajat. Sudut lurus besarnya 180
derajat. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan. Materi selanjutnya pengukuran sudut. Sebelum kamu belajar bagaimana pengukuran sudut, terlebih dahulu alat yang digunakan untuk mengukur sudut. Alat ukur sudut dinamakan busur derajat. Seperti apa busur derajat itu? Bagaimana cara menggunakannya untuk mengukur sudut? Terlebih dahulu kamu harus tahu apa bagian-bagian dari busur derajat. Lihat gambar dengan seksama. Nah, pertama kita lihat titik pusat busur. Yang kedua, garis vertikal. Nah, garis-garis yang menunjukkan angka yang nantinya digunakan untuk mengetahui besar sebuah sudut. Kemudian, garis horizontal yang kita kenal garis alas busur derajat. Skala 0 ya. Ini adalah garis lurus baik yang ada di sebelah kanan dan kiri dari titik pusat busur dari 0 derajat sampai 180 derajat. Jika angka 0 yang kamu pakai di sebelah kiri, nih, pada garis horizontal, maka angka yang kamu lihat adalah di bagian luar lengkungan berwarna merah. Jika angka 0 yang kamu pakai di sebelah kanan pada garis horizontal, maka angka yang kamu lihat ada di bagian dalam lengkungan berwarna hijau. Skala tepi adalah bagian pinggir dari busur derajat. Anak-anakku, satuan untuk menyatakan besar sudut dinamakan derajat. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, setelah kamu mengetahui bagian-bagian dari busur derajat, mari kita lanjutkan menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut. Langkah-langkah mengukur sudut, coba perhatikan baik-baik. Ukurlah besar sudut ABC di bawah ini. Sudut ABC. Pertama, persiapkan busur derajat. Kemudian yang kedua, letakkan ke titik pusat busur di titik B. Pastikan sinar BA berhimpit dengan garis alas busur atau yang dikenal garis horizontal. Yang ketiga, perhatikan angka pada busur yang berhimpit pada sinar BC.
BC, BC. Nah, kita lihat angka berapa yang terdapat sinar BC. Ternyata ada angka 50 derajat. Jadi, besar sudut ABC adalah 50 derajat. Contoh berikutnya. Ukurlah besar sudut PQR. PQR. Persiapkan busur derajat. Kemudian yang kedua, letakkan ke titik pusat busur di titik Q. Pastikan sinar PQ berhimpit dengan garis alas busur atau garis horizontal. Perhatikan angka pada busur yang berhimpit pada sinar QR. QR. Nah, kita lihat angka menunjukkan 90 derajat. Jadi, besar sudut PQR adalah 90 derajat. Contoh berikutnya. Ukurlah besar sudut KLM. KLM. Pertama, siapkan busur derajat. Selanjutnya yang kedua, letakkan ke titik pusat busur di titik L. Pastikan sinar LK berhimpit dengan garis alas busur atau garis horizontal. Perhatikan angka pada busur yang berhimpit pada sinar LM. Kita lihat angka menunjukkan 120 derajat. Jadi, besar sudut KLM adalah 120 derajat. Anak-anakku yang Pak Eri banggakan, sudah pahamkah kamu dalam menggunakan busur derajat? Jika belum, kamu dapat menyimak kembali video ini dari awal. Nah, tugas siswa. 1. Tuliskan nama bagian-bagian sudut yang ditunjukkan oleh gambar berikut. A, B, C, D. Nomor 2. Gambarlah sudut ABC 70 derajat menggunakan busur derajat. 3. Soal AKM. Arah mata angin digunakan untuk menentukan arah tujuan, terutama pada bidang penerbangan dan pelayaran. Arah utama pada mata angin yang ditunjukkan oleh gambar di samping kanan, berapakah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh masing-masing arah mata angin berikut ini. A. Arah utara dan selatan. Arah utara dan selatan. B. Arah timur dan arah utara. C. Arah barat dengan arah timur laut. D. Arah selatan dan arah barat daya.
Anak-anakku yang Pak Heri banggakan, semua jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 3 ditulis di buku. Memakai ballpoint warna hitam dan difoto, lalu dikirim ke guru matematikanya masing-masing. Anak-anakku yang Pak Heri banggakan, demikian pertemuan kali ini. Semoga anak-anak dapat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian, mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.